Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan godaan uang. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu hal yang jarang dibahas di gereja adalah soal uang. Para gembala sidang akan merasa risih jika harus berbicara soal uang. Takut nanti jemaat akan menafsirkan dengan sudut pandang yang berbeda. Mau bicara soal berkat, takut dikatai sebagai gereja kemakmuran. Mau bicara soal perpuluhan, takut dibilangi hanya memikirkan pemasukan buat gereja. Mau bicara soal cari duit yang halal, jemaat bisa berkurang karena ternyata masih ada jemaat yang usahanya ada kecurangan. Masih ada yang pekerjaannya melibatkan tindak kekerasan, dan sebagai karyawan pun masih ada yang kerjanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Uang bisa menimbulkan godaan yang kuat bagi karyawan untuk berbuat curang. Apalagi ada kebutuhan uang yang banyak untuk sesuatu hal yang mendesak. Sedangkan yang kerja hanya suami saja atau istri saja. Satu contoh, ada seorang karyawati yang sudah dipercaya oleh kantornya untuk mengatur keuangan kantornya. Suaminya memang tidak punya kerjaan, dan ini juga yang akhirnya membuat mereka suami istri sepakat mau mengkorup uang kantor. Alhasil, perlahan-lahan sang istri yang dipercaya oleh kantornya sudah dianggap saudara oleh pemilik kantor, mulai menjalankan aksinya. Pertama, ia mulai memasukkan faktur-faktur pembelian yang dibuatnya dengan nilai yang lebih tinggi. Kedua, dia mulai memungut uang persen kepada setiap supplier yang memasok barang ke kantor itu. Dari hasil kejahatannya, ia mulai mendirikan rumah kos. Kejahatannya berlanjut, ia kemudian memasukkan barang-barang yang dijual di kantornya dan mulai memasarkannya ke pelanggan-pelanggan kantornya. Semua kejahatan ini ia lakukan karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang karena suaminya tidak bekerja. Masih tentang seorang karyawati, karena cintanya yang besar kepada pacarnya yang dikenalnya lewat Facebook, maka ia mulai melakukan penggelapan uang kantornya. Pacarnya membutuhkan sebuah sepeda motor. Sesudah mendapatkan sepeda motor seharga 15 juta rupiah, pacarnya ketagihan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya, penggelapan uang kantor merugikan kantor tersebut hingga 150 jutaan. Masih banyak lagi cerita-cerita kecurangan para karyawan Kristen. Penyebabnya hanya satu, mereka perlu uang dengan cepat. Bahkan hal ini juga sudah merambah ke hamba-hamba Tuhan. Teman saya yang pelayannya ke Papua diminta oleh seorang hamba Tuhan di sana uang transport 1,5 juta per orang
untuk menuju ke pedalaman. Tapi karena ditunggu-tunggu, hamba Tuhan ini tidak datang. Teman saya langsung pergi ke terminal dan ternyata biayanya hanya Rp250.000 per orang. Sebagai orang Kristen, kita adalah suratan yang terbuka yang akan dibaca oleh setiap orang yang melihat kita. Jadilah saksi Kristus yang menyebarkan keharuman namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bersama-sama saat ini untuk para karyawan Kristen. Terangilah hati dan pikiran mereka agar mereka tidak berlaku curang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.